pagi Teh. Pagi. Sebelumnya makasih udah nyempetin waktunya buat kita wawancara hari ini. Jadi tujuan kita itu mau wawancara Tetehnya terkait risiko yang mungkin bakalan terjadi di Kamin Cafe ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Nashwa. Saya Syahra, kami dari mahasiswa Unpas. Ya, tadi sudah dijelaskan mengenai tujuan kita ke sini. Mungkin Tetehnya boleh perkenalan. Perkenalkan ya, nama aku Sania Ratiniksi. Di sini aku sebagai pekerja part-time barista. Tetehnya udah berapa lama gitu kerja? Kebetulan aku di sini udah jalan hampir 7 bulan, 6 bulan lah, 6 bulan. Jadi udah lumayan lama juga ya. Ya, kalau untuk tetehnya sendiri biasanya menghandle apa ya di kafe? Kalau di sini, karena kan di sini tuh ada barista full time sama part time. Jadi pembagian tugasnya juga otomatis beda gitu. Nah, kalau misalkan untuk barista part time itu, aku biasanya menghandle bagian operasional di bar sama di kitchen gitu. Nah, terus biasanya aku juga ngelaporin stok bahan baku. Kalau misalkan ada yang udah habis, juga aku laporinnya ke barista full time gitu. Nah, jadi memang kayak dari part time ke full time, dari full time ke owner. Tapi aku lebih seringnya operasional aja, sehari-harinya aja kalau kerja. Karena tetehnya ngehandle operasional, jadi kita mau nanya-nanya tentang operasional ya. Langsung aja. Langsung aja. Kalau Tetehnya sendiri itu tahu info ada tempat part time di sini tuh di mana gitu? Biasanya dapat informasinya. Oh iya. Jadi waktu bulan apa ya, aku lupa. Itu ada info lowongan pekerjaan di Instagram Memorabilia Coffee namanya. Nah, jadi di situ ada kayak poster gitu kalau misalkan Kaminfos itu lagi butuh barista part time gitu. Nah, akhirnya aku coba langsung menghubungin kontak person yang ada di poster itu, dan dari situ sih aku tahu ada lowongannya. Terus untuk proses rekrutmennya itu sendiri gimana gitu? Ada wawancara kah atau dites atau gimana? Ya, jadi yang pertama-tama tuh kayak biasa aku ngehubungin dulu kontak personnya, dan kebetulan itu waktu pas itu tuh kan biasanya tuh lewat email ya. Nah, tapi emang waktu pas bagian aku tuh langsung nge WhatsApp ownernya gitu. Jadi aku langsung ngirimin CV aku, terus di situ owner aku kayak ngasih tahu tuh job desk-nya lewat pesan kalau misalkan memang mau serius boleh langsung ke kafe gitu untuk interview gitu. Nah, proses interviewnya itu sebenarnya basic sih, kayak kita dijelasin job description kita itu nanti kayak gimana, terus kita dijelasin juga fee-nya kita gimana, terus kayak resiko-resiko kita kerja di sini gimana, dan kayak penyesuaian jadwalnya juga kayak gimana, terus kayak budaya kerja di sini juga kayak gimana. Sebenarnya dijelasin tentang itu sih waktu pas interview, dan kayak aku menyanggupi atau tidak gitu. Nah, selebihnya ada proses seleksi yang dimana pasti owner juga kan menyeleksi ya kandidat-kandidat yang mungkin cocok untuk kerja di sini, dan sehari kemudian aku dikabari lagi oleh owner kalau misalkan aku bisa langsung kerja ya. Kalau boleh tahu kandidatnya waktu itu ada berapa banyak ya? Waktu pas aku lagi interview tuh kebetulan ada 3 orang selain aku, 3 orang di sini juga lagi interview. Tapi begitu aku masuk kerja tuh, waktu pas aku nanya sekitar ada 11 yang waktu pas gelombang aku. Untuk yang diterimanya 1 orang ya. Berarti cuma Teteh doang gitu ya dari 11 orang gitu? Kebetulan lagi nyarinya 1 kan waktu itu. Kenapa Teteh milihnya si Kamin Coffee ini? Oke. Jadi sebenarnya aku waktu itu banyak juga ya coba-coba nge-apply pekerjaan ke coffee shop lain gitu. Tapi memang aku tuh lebih memprioritaskan yang dekat rumah juga, karena kebetulan rumah aku dekat juga dari sini gitu.
Yang pertama kan biaya transportasi juga nggak terlalu tinggi ya kalau misalkan dekat. Dan yang kedua kan kalau misalkan barista tuh biasanya ada shift malam, shift siang ya, shift siang sampai malam gitu. Nah malam tuh biasanya jam 11 tuh baru beres gitu. Jadi kalau misalkan aku dekat sama rumah, resikonya nggak terlalu besar lah, meskipun masih ada resiko ya gitu. Tapi ya bisa meminimalisir resiko. Kalau untuk schedule-nya berarti Teteh dari pagi sampai Kalau untuk schedule-nya, jadi kita itu jadwalnya dalam satu minggu itu kita pilih hari mana yang kita bisa kerja. Misalkan aku bisa kerjanya hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat gitu. artinya menyesuaikan Ya, sama jadwal menyesuaikan Teteh. kita. Nanti sama barista yang full time dan owner itu diolah data kita, terus langsung dikasihin jadwal kita. Biasanya kalau yang part time itu 1 minggu 2 kali. Itu tuh dalam berapa jam gitu Teh sehari? Kalau untuk jamnya itu sekarang itu kalau misalkan untuk pagi ya, shift pagi itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi kalau misalkan untuk shift siang itu dari jam 3 sore sampai jam 11 malam, itu baru tutup jam 11 malam. Belum sama closing. Setelah diterima jadi karyawan di kafe ini gitu ya, apakah ada pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh manajer buat karyawannya gitu? Kalau untuk training mungkin ya kayak pelatihan gitu, kalau misalkan di sini tuh jadi nggak ada masa khusus gitu. Nah jadi kan kita itu disuruh langsung kerja tuh ya, dalam 1 minggu tuh 2 kali. Nah dalam waktu 1 minggu itu kita kerja sambil training gitu. Nah jadi trainingnya juga tapi bukan sama ownernya langsung, jadi sama barista yang full time. Karena kan kebetulan kualifikasi antara barista part time sama yang full time itu berbeda. Kalau misalkan barista full time itu dia pengalamannya udah jauh lebih dari yang part time. Nah otomatis memang owner juga mempercayakan mereka untuk mentraining barista yang baru gitu. Dan biasanya itu dalam 1 minggu ya, dan itu berarti masa trainingnya bisa dibilang 2 kali. Artinya nggak ada percobaan sebelumnya kayak misalnya kamu bisa nggak bikin ini kayak gitu? Iya, kayak dites gitu lah. Iya gitu. dites. Ada, tapi di masa itu aja gitu. Ya tapi kita sekalian kerja aja, kalau Kerja jadi aja. sekalian belajar, sekalian kerja gitu. Seandainya pelatihan yang nggak Berjalan efektif gitu, apa yang dilakukan manajer biasanya? Kalau itu Atau saya- sejauh ini aman-aman aja? Kalau dari saya sendiri ya, kalau dari saya sendiri itu aman-aman aja. Dan kalau misalkan tindakan dari owner kalau ada pelatihan yang kurang efektif, aku kurang tahu sih. Karena kebetulan kalau misalkan di masa aku itu aman-aman aja selama 6 bulan ini gitu, tidak ada kendala. Terus mungkin mau nanya kembali lagi ke jadwal ya Teh. Kan jadi ngikutin jadwal Teteh gitu ya. Kalau misalkan seandainya Teteh tuh ganti jadwal gitu, apakah nanti jadwal kerjanya juga ganti atau gimana? Ganti jadwal setelah udah ditetapin. Iya. Itu menyesuaikan sih sebenarnya. Jadi kan di sini itu barista part-time-nya kebetulan cuma ada 2 orang ya. Ada aku sama ada 1 lagi laki-laki. Nah kalau misalkan mau ganti jadwal itu aku harus sesama yang part-time juga gitu. Kalau misalkan yang part-time-nya bisa menyanggupi ganti jadwal sama aku, ya itu aku bisa ganti jadwal. Tapi kalau misalkan memang nggak bisa ya berarti aku harus tetap di jadwal itu gitu. Tapi sih sejauh ini aman-aman Aman aja aja. sih ya, nggak ada kayak harus ganti jadwal karena memang udah ditetapin sama aku kan dalam 1 minggu. Kalau dari sisi karyawan nih Teh ya, pemimpin itu gimana ya, memastikan karyawannya sejahtera itu gimana ya? Contohnya kayak memberikan kompensasi yang sesuai Iya. gitu dengan jam kerja atau dan lain-lain. Oh iya. Kalau misalkan di sini itu kan 8 jam, 8 jam kerja ya. Kalau untuk sesuai jam kerja itu nggak ada sih, karena memang fee kita yang sudah ditetapkan dari awal waktu pas interview itu udah dikasih tahu 8 jam. Cuman memang di sini itu ada bonus-bonus tertentu. Nah kalau misalkan
penjualannya mencapai target, misalkan dalam satu hari itu 1 juta, nah otomatis kita itu dapat bonus 5% dari penjualan itu gitu di luar kita. Nah mungkin itu ya. Dan selebihnya sih mungkin kalau owner di sini, kalau misalnya kebetulan aku siang gitu ya, terus kan sampai malam. Nah biasanya itu dikasih makan, dibeliin makan gitu, bareng sama yang lain juga. Gitu. Nah, mungkin dari sisi itu sih kalau di sini. Terus misalnya untuk keselamatan karyawannya nih, kan teteh dari siang sampai malam. Ya. Otomatis kalau cewek terus malam kerja gitu kan agak bahaya gitu ya. Nah mungkin apakah si ownernya ini memasang CCTV kah untuk pemantauan agar kalian tidak merasa terancam atau dalam bahaya? Kalau di sini kebetulan kalau CCTV belum ada ya. Iya, kalau CCTV belum ada. Lanjut. Mungkin selanjutnya itu dari para karyawan ini kan pasti punya pendapat yang beda-beda gitu ya teh. Apakah pernah ada konflik gitu yang terjadi antara karyawan atau selama ini aman-aman aja? Oh, ya. Kalau dari saya sendiri itu alhamdulillah aman-aman aja sih selama 6 bulan kerja. Di antara karyawan lain tidak ada terjadi konflik? Setahu saya sih nggak ada ya, karena nggak ada sih, nggak ada ya. Selanjutnya udah sih ya. Oh, kalau menurut teteh nih, posisi yang sekarang teteh tempatkan ya, apakah itu menurut teteh cocok untuk teteh? Kalau menurut saya pribadi sih cocok, karena memang sebelumnya memang aku pengen punya passion di bidang barista gitu. Nah, gimana sih cara aku supaya bisa mendalami posisi itu, ya aku harus bekerja langsung gitu. Nah, menurut aku sih sejauh ini udah 6 bulan kerja ya aku ngerasa nyaman di sini. Terus kayak aku juga cepat beradaptasi baik dalam segi operasional, terus sama pegawai-pegawainya juga. Jadi aku ngerasa pilihan aku untuk bekerja di bidang ini tuh cocok untuk saat ini ya. Oke teh, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, kan tadi tuh teteh tuh bilang ya kalau teteh tuh di bagian operasionalnya gitu ya, yang ngebuat pesanan gitu. Nah kalau dari pesanannya itu sendiri tuh bahan bakunya tuh kalau gampang habis gitu ya, kalau sudah habis kan dilaporkan ke yang full time. Nah itu tuh biasanya tuh langsung ada gak gitu bahan-bahannya, langsung ada atau kita harus nunggu dulu gitu? Jadi untuk pelaporan itu kita nggak boleh mendadak gitu. Jadi kalau misalkan memang kelihatan udah setengahnya lagi, itu kita harus lapor ke barista yang full time. Tapi memang nggak selalu harus kita sih yang lapor. Kalau misalkan barista full time yang duluan gitu ya, otomatis yang full time juga. Jadi kayak kalau misalkan kerja di sini sih fleksibel ya. Jadi siapa yang duluan ya pasti itulah yang lapor ke owner gitu. Tapi biasanya kalau aku memang diajarinnya kalau misalkan setengah lagi nih, kira-kira udah setengah lagi, misalkan dari beans atau misalkan kayak dari creamer dan lain-lain nih, kayak bahan baku yang pokok harus ada. Nah kalau misalnya udah setengah lagi itu kita harus segera ngelapor gitu. Karena kan kalau di sini tuh sistemnya nggak beli langsung ya kalau bahan baku yang pokok. Jadi kayak harus ada pemesanan online dulu gitu. Kalau online kan ada masa tunggunya juga ya. Nah jadi kalau misalkan kita ngelapornya pas begitu abis banget ya, otomatis nanti kita kan operasional besoknya kita nggak tahu ya harus ngejual apa gitu. Kalau misalkan nggak ada beans misalkan. Nah jadi kayak gitu sih sistemnya. Misalkan kayak 3 hari sebelum lah gitu ya, kayak gitu. Kalau untuk bahan bakunya biasanya yang pokok itu apa aja ya? Bahan baku yang pokok kalau misalnya dari kopi sendiri ya pasti beans. Beans itu yang pokoknya. Kalau boleh tahu beansnya itu dari mana ya? Kalau misalkan di sini tuh kan blend ya, Arabica sama Robusta. Kalau aku tuh tahu di sini tuh suppliernya Papandayan, beans Papandayan. Cuma kalau misalkan beli tepatnya di mana itu aku kurang tahu karena memang ownernya yang beli langsung. Kalau untuk SOP sendiri, apakah di Come and Coffee ini ada SOP yang jelas? Kalau untuk SOP sendiri sih sebenarnya memang
tidak ada SOP tertulis ya kalau di sini. Tapi waktu pas aku selama interview itu yang penting itu kebersihan aja sih, kebersihan toko, ya kebersihan kedai gitu. Terus gimana kita maintenance dari alat-alatnya juga gitu. Dan SOP yang lain mungkin nggak ada sih. Jadi yang paling pokoknya kebersihan sama maintenance alat-alat aja. Terkait maintenance peralatan itu pernah nggak teh kayak rusak gitu waktu lagi ada orderan banyak terus rusak, kalau kayak gitu kan bingung ya harus gimana. Nah, pernah nggak kayak gitu? Nah, kalau waktu pas aku shift nih, kebetulan bukan di cabang yang ini, aku pernah ngalamin gitu. Jadi kebetulan kan Kambini itu ada 2 cabang, ada yang di Gede Bage, ini cabang utama, yang kedai utama. Terus cabang selanjutnya tuh ada di Pasar Simpansa Sumarekon. Itu aku pernah di sana itu ada 25 cup, pesanan 25 cup latte. Nah terus mesin streamernya tuh rusak gitu. Kan kalau misalkan latte harus di steam kan. Nah itu alatnya tiba-tiba rusak. Mungkin memang alatnya tuh bukan yang kayak di kedai ini, jadi lebih kecil gitu. Nah mungkin kayaknya nggak kuat ya menerima order sebanyak itu gitu. Nah jadi di situ sih solusinya kita otomatis ya langsung komunikasikan dengan pelanggan gitu. Kita ya jujur aja gitu. Kalau misalkan memang alat steamnya lagi tidak memadai lah gitu. Kalau misalkan untuk pesanan sebanyak ini, jadi kayak setengahnya hot, setengahnya ice gitu. Dan itu pelanggannya tidak apa-apa gitu. Berarti direkomendasikan menu lain? Ya, direkomendasikan menu lain yang serupa atau yang berbeda. Nah tadi kan Teteh juga menyinggung kafe kalau lagi ramai kayak tadi dapat 25 cup, ya pesanan 25 cup latte. Nah gimana nih cara Teteh menanganinya kalau misalnya terjadi keterlambatan dalam menyiapkan atau men-serve pesanan? Ya kalau misalkan pelayanan sih karena kita kan 2 orang ya, ada 2 orang pegawai ya, otomatis kita itu menghandle yang pertama itu dari segi kasir. Nah kasir terus yang menghandle pembuatan minumannya gitu. Nah jadi ada pembagian tugas juga di situ. Karena biasanya kalau rame itu kan pelanggan itu terus masuk gitu, sedangkan pembuatan minuman itu belum selesai. Nah biasanya sih lagi-lagi kita komunikasi ya. Jadi kalau misalkan udah tahu nih kita ada 25 cup pesanan gitu ya, dan pelanggan terus-terusan masuk gitu, kita biasanya komunikasikan ke pelanggan yang baru masuk gitu, maaf kak kalau misalkan nunggu sekitar 8-10 menit boleh, karena kebetulan kita lagi nyiapin orderan sebelumnya. Kalau misalkan memang pelanggannya buru-buru gitu ya, oh nggak bisa yang saya dulu ya, nah itu karena memang SOP-nya kita kan harus mendahulukan pelanggan yang sebelumnya dulu ya. Nah kita komunikasikan lagi, karena kebetulan ini memang lebih dulu dari kakaknya gitu. Kalau misalkan mau menunggu nanti kita antar, tapi kalau misalkan tidak mohon maaf kak gitu. Nah tapi kita jarang sih kalau misalkan nawarin kalau tidak gitu ya, karena biasanya yang lain nggak apa-apa gitu. Nanti antar aja ke meja sini gitu kalau misalkan di sana ya. Tapi kalau misalkan di sini itu handle sih, kalau di sini ya masih handle semuanya. Karena kalau di sana tuh flow konsumen itu banyak gitu. Sedangkan kalau di sini itu nggak terlalu banyak gitu. Kalau untuk 2 karyawan tadi, Teteh ngerasa keteteran nggak ya? Sebenarnya ada kondisi tertentu yang buat aku ngerasa keteteran, tapi sejauh ini mayoritas enggak sih. Kalau misalkan emang lagi rame banget itu agak keteteran. Tapi kalau misalkan memang flow-nya masih nggak terlalu banyak gitu ya konsumennya, itu malah kadang kita diem terus ngerjain hal-hal lain gitu atau bebersih. Tapi sejauh ini jarang sih aku keteteran. Biasanya tuh kafe tuh lagi rame tuh kalau lagi apa gitu teh? Suasananya kayak gimana gitu? Di malam hari kah atau siang hari? Ya, kalau misalkan di sini tuh kebetulan kan suka ngadain nobar ya. Suka ada nobar timnas atau enggak Persib gitu. Nah, biasanya itu nobar itu kan malam-malam ya, dilakukannya malam-malam. Nah, biasanya ramenya tuh di hari itu. Di hari nobar gitu. Kalau di sini ya, di hari nobar dan
malam minggu biasanya, malam minggu dan malam Seninnya gitu. Tapi kalau misalkan di cabang yang sana itu aku ngerasanya Sabtu Minggu karena kan itu pasar ya. Nah jadi Sabtu Minggu tuh benar-benar padat banget gitu. Dari pagi sampai sore lagi. Berarti kalau misalkan lagi rame gitu tuh biasanya closingannya suka jadi lebih lama juga nggak teh? Kalau itu nggak tetep, mempengaruhi sih. jadi ya, tetap jam 11 kita harus gitu. tetap jam segitu udah beres. Seandainya ada pelanggan lagi sedangkan kondisi toko udah mau tutup, itu masih diterima atau Tergantung. Kalau misalkan memang untuk dine in itu kita nggak bisa. Menerima. Tapi kalau misalkan untuk take away itu kita masih bisa dilayani sama kita. Mungkin segini aja teh dari kita, nanti selanjutnya bakalan ditanyain sama anggota kelompok kita yang Oh, iya, lainnya. boleh. Sebelumnya makasih ya teh. Ya sama-sama. untuk pertanyaan selanjutnya teh, kalau di cafe ini ada SOP-nya nggak ya untuk produk dan juga untuk proses pembuatan dari kopinya itu sendiri? Ya, jadi kalau di sini itu SOP-nya itu yang pertama dari menu. Jadi menu itu udah ada takarannya, berapa gram dan berapa mililiternya. Disesuaikan kalau misalkan bubuk itu berarti kita scale-nya di gram. Tapi kalau misalnya susu itu pasti di mili gitu. Nah, terus flow pembuatannya juga biasanya ada urutan. Kalau misalkan kita buat kopi, ya berarti kita buat dulu espressonya gitu. Dari espresso baru kita buat ke menu tambahan lainnya gitu. Jadi ada urutan-urutannya juga gitu. Terus untuk ketersediaan produknya gitu teh sama bahan baku, itu setiap harinya konsisten nggak teh, atau kayak misalnya di weekend lebih banyak atau di hari-hari tertentu lebih sedikit gitu? Biasanya kalau di sini konsisten sih, mau weekday atau weekend, karena kalau persediaan itu kita kayak nggak ngestok bikin kopi gitu, Pak. Kalau misalkan itu paling kita bikinnya kopi susu gula aren itu ada stok. Tapi kalau misalkan yang lain ya itu bahan baku biasa aja gitu. Jadi nggak ada penambahan bahan baku kalau misalkan setiap hari Sabtu Minggu ini ditambahin gitu. Nggak ada gitu. Paling kita harus balik lagi ke yang tadi, kita harus mantau juga stok bahan bakunya udah berapa lagi. Kalau misalnya setengahnya ya otomatis kita harus beli gitu, maupun itu di weekend atau weekday. Nah, kalau untuk promosinya itu tuh pas misalnya dilakuin ke sosial media atau gimana? Kalau promosi itu di sini full sosial media sih kalau promosi ya. Jadi misalkan kita ngadain diskon atau kita waktu itu ada giveaway juga. Nah, terus kita itu biasanya setiap hari upload konten dari baristanya. Dan selain itu kita juga biasanya sistem endorse. Jadi kayak influencer itu biasanya suka ngepromosiin juga kedai kami. Kalau misalnya biaya buat endorse itu kira-kira berapa? Kalau biaya endorse itu kebetulan aku kurang tahu ya, karena itu langsung berkaitan sama owner ya. Terus kalau misalnya Teteh ini sebagai pegawai di kafe ini, menurut Teteh tuh aksesibilitas gerak Teteh di kafe ini gimana Teh? Apakah sulit atau emang mudah gitu aksesibilitasnya dalam membuat kopi? Kalau di sini masih terhitung mudah sih, karena mungkin yang pertama juga dari tempatnya juga kan barnya tidak terlalu luas ya gitu. Nah mungkin kalau misalkan agak terhambat itu ketika ada pesanan makanan gitu, karena kebetulan bar sama dapur itu kan kita harus ngelewatin dulu, jadi kita harus keluar bar dulu ke depan gitu. Nah kalau misalnya kita lagi di dapur tiba-tiba ada pelanggan masuk, itu otomatis kita harus balik lagi gitu. Jadi tidak ada pintu khusus antara bar ke dapur langsung gitu. Nah mungkin dari situ aja kendalanya. Tapi selebihnya nggak ada. Dari pas bikin makanan aja Ya ya Teh betul. ya? Berarti kalau misalnya ngelakuin promosi di media sosial gitu, target pasarnya ke siapa gitu? Kalau target pasarnya pasti ke anak-anak muda ya, karena influencer, biasanya kalau dari influencer itu anak-anak muda juga gitu. Tapi kalau misalkan kayak ada diskon nobar gitu ya, nah itu biasanya bapak-bapak juga itu jadi target pasar kita gitu. Iya.
Kalau untuk intensitas pembeli nih teh berdasarkan cuaca gitu, misal kalau lagi hujan atau apa itu mempengaruhi nggak sih? Mempengaruhi sih kalau di sini ya. Kalau misalkan hujan mungkin karena konsumen juga susah kali ya kayak keluarnya, itu biasanya kita ada online kan, ada online di Gojek, Grab atau Shopee. Nah itu biasanya kalau hujan itu orderannya masuknya dari situ gitu. Nah tapi kalau misalkan emang cuacanya lagi bagus gitu ya biasanya lumayan banyak sih yang datang ke sini. Kalau cara teteh nyampain informasi kayak produknya nih, kopi ke pelanggan itu gimana cara jelasnya? Ya, biasanya itu di kasir. Jadi di kasir itu kita harus self selling juga karena kebetulan kalau di sini itu menu-menu best seller yang sering dibeli pelanggan itu di kopinya gitu. Sedangkan kalau makanan itu kurang dapet gitu. Karena mungkin mereka tujuan kesini mau ngopi kali ya gitu ya. Nah biasanya di situ kita yang pertama itu rekomendasikan dulu menu andalan kita apa. Nah kebetulan kalau di sini itu ada Come In Coffee, itu kopi susu gula aren. Nah biasanya kalau misalkan emang pelanggannya bingung, kita harus jelasin tuh rasanya kayak gimana. Tapi memang harus yang masuk sama pengertian pelanggan juga. Biasanya kita ngasih tahu kalau misalkan kopinya itu rasanya dari segi manisnya gimana, creamy atau enggak gitu. Nah biasanya kita juga nanya kakaknya mau yang base-nya dari susu atau misalkan enggak gitu. Nah kalau misalkan kita nanya pengennya dari susu, kalau misalkan mau kopi ya kita otomatis langsung ngasih rekomendasi kita Come In Coffee gitu. Tapi kalau misalkan nggak mau manis ya kita alihkan ke menu yang lain, misalkan ada di cafe latte atau cappuccino dan lain-lain gitu. Nah tapi selain kita nawarin minuman, kita juga harus menawarkan makanan gitu. Jadi kayak barangkali kakaknya mau sekalian nyemil gitu di sini, misalkan ada kayak cireng, otak-otak gitu. Tapi kalau misalkan memang tidak, ya kita cukupkan gitu, langsung ke pembayaran. Mungkin kalau misalnya di hari-hari gitu di sini pernah nggak sih ngalamin konsumen yang ngasih kritik gitu, misalnya tentang produknya atau tentang terkait desain dan juga tempatnya gitu? Kalau di sini selama aku bekerja ada. Jadi waktu itu ada dia mesen Moon Black itu ke espresso kopi lemon, tapi di dalamnya itu bukan pakai air, mereka pakai soda gitu. Nah itu di situ kayak bilang kalau misalkan ini tuh kayak espresso aja gitu, kayak americano aja gitu, espresso ditambah air aja gitu, nggak ada rasa lemon atau sodanya gitu. Nah itu pernah dialami kayak gitu. Cuman mungkin di situ dari menunya juga kayaknya aku kurang nambahin lemonnya gitu. Nah di situ sih solusinya kita gak apa-apa, tanggepin aja ke konsumen gitu, terus bilang kita bakal perbaikin minumannya gitu ya, kita ambil aja minumannya terus kita gantiin sama yang baru. Nah di situ otomatis kita harus nanya juga kalau misalkan rasanya udah sesuai atau belum gitu. Kalau misalkan konsumennya dirasa puas, oh iya kak ini udah pas gitu, nah berarti kita udah selesai. Selama teteh kerja gitu, ada nggak sih resiko ketika lagi pakai alatnya itu resiko untuk rusak atau misalnya peralatannya tuh nggak terawat? Kalau untuk rusak sih kebetulan dari aku sendiri belum pernah ya ngalamin rusak gitu. Kayaknya harus di-cut deh. Aku pernah. Ayo udah, nggak apa-apa lanjutin. Kalau misalkan untuk peralatan sih aku pernah rusak, tapi bukan di kedai yang ini. Kayak tadi sempat udah disinggung juga kedai yang di Sumarekon itu. Nah, kalau untuk solusinya sih yang pertama pasti sama barista full time ya. Sama barista full time pasti dioprek-oprek dulu tuh alatnya kenapa gitu. Tapi kalau misalkan memang udah rusak total ya paling dari barista langsung ngasih tahu ke owner gitu. Karena kalau kita sendiri langsung ngebenerin itu nggak ada hak gitu. Jadi kita harus ngasih tahu ke owner. Tapi kalau resikonya selalu ada resiko ya teh di alatnya itu. Kalau misalkan di sini di kedai yang ini itu nggak ada, kebetulan di sini tuh mesinnya masih aman-aman. Tapi kalau misalkan di kedai yang satu lagi itu sering ada kendala tuh dari mesin streamnya gitu. Jadi kalau misalkan emang lagi pesanan membludak itu biasanya mereka mesinnya tuh
susah gitu buat dipakainya gitu. Resikonya biasanya tuh karena apa ya Teh? Mesinnya bisa rusak atau bisa ada trouble kayak gitu? Biasanya itu dari pesanan yang banyak sih. Kalau misalnya di sana itu kan mesinnya masih kecil ya, jadi nggak terlalu memadai kayak yang di kedai utama ini gitu. Jadi kalau misalkan emang pesanannya itu kayak banyak banget, nah itu biasanya nggak kuat mesinnya gitu. Jadi itu sekali pakai itu ya paling 10 cup gitu. Sedangkan kalau misalkan dipakai untuk 25 cup sekaligus misalkan dalam satu waktu itu kadang nggak kuat gitu. Kayak mereka butuh jeda juga gitu mesinnya. Kalau misalnya ada kesalahan dari karyawannya sendiri itu gimana? Kalau misalnya ada alat yang rusak? Kesalahan dari karyawan sendiri sebenarnya balik lagi sih, langsung aja bilang aja ke ownernya gitu. Tapi ya kalau misalkan selama ini kesalahan dari karyawan sendiri paling salahnya kurang maintenance aja ya, kayak kurang dibersihin mungkin alat-alatnya setelah closingan gitu. Nah mungkin dari situ, tapi selebihnya sih untuk masalah ngebenerin itu ke owner lagi, balik lagi. Untuk kan kalau misalnya alat rusak nih pasti kan itu kayak takutnya ada kecelakaan kerja atau kayak misalnya kebakaran gitu. Nah itu ada nggak sih antisipasinya kayak apar untuk memadamkan api itu gimana? Kebetulan kalau di kedai belum ada ya. Kalau untuk tata letak ruang kerjanya nih yang kayak di dalam coffee shopnya itu menurut Teteh kayak nyaman sendiri nggak? Maksudnya kayak pas tiba lagi minum kopi menurut Teteh tata letaknya sesuai nggak sama yang Teteh mau? Kalau misalkan untuk di bar sendiri sesuai sih, karena flow-nya memang dari sisi kanan itu kan dari kasir langsung ke mesin ya, ada grinder, ada mesin espresso, terus balik lagi ke sebelahnya itu kita langsung disajin untuk menu-menu tambahannya, jadi kayak udah sesuai sih flow-nya. Mungkin sekian Teh dari kami berdua, nanti akan dilanjut dengan rekan selanjutnya. Terima kasih. Sama. Mau meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Kami dari Unpas mau ngobrol-ngobrol seputar resiko-resiko yang akan dihadapi kafe Akang. Gimana ya? Gimana sih cara AA untuk menentukan harga jual produk? Tentunya kan ada pertimbangan ya buat ngejual produk itu kan harganya berapa gitu. Agar tetap bersaing di pasar dan tetap memberikan keuntungan buat coffee shop ini. Kalau misalnya dari harga jual kita tetap nentuin dari cost yang diperoleh sama kita ya. Nanti kalau misalnya udah dihitung-hitung costnya, kalau kita bisa lebih murah dari yang lain, kita turunin juga harganya gitu. Jadi intinya dari cost yang kita dapat berapa, nanti didapat keuntungan berapa. Kalau untuk mengatur keuangan hariannya nih ya, apakah tiap harinya ada laporan keuangan untuk kafe ini buat biaya operasional kayak gitu ya? Kalau laporan harian itu wajib, ntar kan ada di situ ada pengeluaran sama pemasukannya. Jadi kalau misalnya menurut saya laporan harian itu wajib ada setiap harinya. Kalau laporannya itu digital atau masih manual? Kalau di sini sementara masih ada manual juga sih, kalau digital jarang ini juga. Terus kalau untuk di kafe ini cara nentuin anggaran buat pembelian bahan bakunya itu dari apanya? Oh, menentukannya kalau misalnya di sini itu kalau misalnya stok yang habis langsung dibeli gitu aja. Aku kan tadi lihat juga nih, kalau di sini sistem pencatatan si pembelian itu ada manual sama digital. Nah itu buat mengurangi resiko kesalahan karyawan apa gimana? Ya, jadi kalau misalnya buat apa sih suka ada minus ya kalau misalnya secara itunya. Jadi kalau ntar kita catat secara digital sama manual juga gitu. Jadi ntar kalau misalnya digital suka salah input, di manualnya ntar kelihatan gitu. Nah kalau misalnya minus gitu, cara AA untuk menanggapinya gimana? Dilihat dulu dari mana minusnya. Kalau misalnya dari digital, anak-anak itu suka lupa kalau misalnya ada barang yang dibeli nggak dimasukin kas keluar seperti itu. Bagaimana cara AA memantau keuntungan bisnis kafe setiap bulannya agar tidak di bawah ekspektasi? Kalau misalnya memantau kafe itu nanti kita dilihat dulu dari harian, nanti kan ada laporan harian, dari hari ada laporan mingguan, nanti sama bulanan juga, nanti kita satuin semua, nanti ntar di situ ada keuntungannya berapanya. Kalau misalnya
kalau misalnya keuntungan dalam sebulan itu ternyata di bawah ekspektasi, yang bakal dilakuin sama kakak apa? Untuk bulan depannya kita mungkin cari-cari promo yang bisa buat menarik pelanggan ke sini gitu. Selanjutnya aku mau nanya nih tentang hukum sama politik di kafe ini. Nah kan kabar-kabarnya ada perubahan regulasi kebijakan baru kayak naiknya PPN 12%. Nah apa antisipasi yang dilakukan sama kafe ini Kak? Kalau pajaknya misalnya gitu. pajak naik itu kan belum belum ada regulasi yang jelas juga ya. Regulasinya itu ke barang mewah atau gimana juga kita nentuin aja ntar dari pemerintahnya seperti apa gitu. Kalau misalnya untuk saat ini mah belum ada apa-apa sih di kita juga. Kalau misalnya di kafe ini pernah nggak sih ada konflik gitu, misalnya dalam kesalahan dalam kontrak pegawai atau konflik di kepentingan lainnya gitu? Nah kalau di konflik itu wajib ada ya, kalau kata saya itu kalau di setiap kafe kalau misalnya nggak ada konflik kan berarti nggak baik-baik aja kalau kata saya. Kalau misalnya ada konflik kan kita di situ bisa memperbaiki yang salahnya apa gitu. Nah selanjutnya apakah kafe ini tuh udah melindungi nama mereknya, kan nama mereknya Come In nih. Udah melindungi Belum, hak logonya hakinya apa belum ada. Oh, belum. Belum ada hakinya. Seandainya diambil sama kompetitor gimana? Untuk saat ini belum sih. Kalau yang saya tahu tentang haki itu kalau misalnya dia udah brandnya udah terkenal pasti diambil alih. Kalau misalnya belum terkenal pasti belum. Lalu bagaimana jika AA mengalami resiko terkait pelanggaran merek? Ya seperti yang tadi sudah disebutkan, tanggapan AA gimana? Ya kalau saya udah punya sertifikat mereknya pasti saya untuk laporan balik gitu. Tapi untuk saat ini kan saya belum punya sertifikat merek, saya lihat juga apakah dia juga udah punya sertifikat merek atau belum gitu. Jika kompetitor sudah memilikinya, AA bakal Pas ganti pasti juga. Nah, risiko saya belum daftarin sertifikat merek seperti itu kan. iya. Kalau misalnya belum punya hak cipta untuk merek ini ya gimana lagi gitu. Sedangkan kan kalau daftarin merek kan lama, Iya, lama. nunggunya lama banget. Betul. Kalau buat sistem perekrutan gitu gimana? Oh, kalau sistem rekrutan wawancara misalnya ada yang mau yang kerja di sini ya. Kalau misalnya di situ tuh kalau kemungkinan kebetulan sekarang itu untuk tahun 2025 itu ada perekrutan nih di sini, soalnya kan ada yang juga yang keluar. Ya kita buka hiring biasanya di Instagram, nanti yang lain datang ke sini kita interview secara langsung gitu. Untuk syarat-syaratnya apakah ada Yang mau syarat kerja sih, yang penting mau kerja gitu. Terus kalau di kafe ini biasanya ada pelatihan gitu nggak buat Pelatihannya paling sama kita sendiri, diajarinnya. Kalau dari nol juga pasti diajarin di sini. Tapi kalau misalnya nerima karyawan yang mungkin belum ada background jadi barista gitu, itu ada resiko yang dihadapi nggak sih? Resikonya pasti banyak sih, kadang dari rusak mesin, dari peralatan yang nggak tahu gimana, menanggapi customer mungkin ya sudah juga kadang-kadang. Selama ini ada komplain nggak dari customer terkait? jarang ada komplain. Oh, jarang ada komplain. Mungkin mau nanya ini sih alokasi, kan macetnya apa yang jadi? Nah itu ada nggak resiko ke kafenya? Atau malah jadi kayak untung debu gitu? apa gimana kan? Oh banyak banget nih semenjak pengalihan jalan aja ke Sumarekon, dampak negatifnya ke sini kerasa banget. Awal bangun kafe ini, buat sumber modalnya tuh apakah 100% dari kakaknya atau ada yang invest atau Enggak gimana? sih, dari 100% pribadi. 100% pribadi. Tapi ada resiko yang dihadapin nggak? Kayak mungkin kan Kalau karena awal-awal buka resiko yang jadi pasti kalau misalnya mau bisnis pasti harus rugi dulu kan gitu. Rugi pasti ngalamin semua juga kalau bisnis. sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih untuk waktunya dan mau menjawab pertanyaan dari kami. Ya, sama-sama. Udah?